Setelah pertandingan sengit dengan Sido, Allen dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Masa tinggal Allen di rumah sakit ternyata cukup singkat. Jadi dia bergabung dengan Lia dan Rose segera setelah pihak rumah sakit mengizinkannya pulang. Mereka berdua senang melihat Allen baik-baik saja, dan mereka bahkan mengadakan pesta sederhana untuk merayakan kepulangannya dari rumah sakit. Nah, keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di depan kantor Rhea. Mereka ada di sana untuk berbicara dengan ketua Rhea. Mereka kemudian masuk ke ruang Rhea setelah diberi izin untuk masuk. Di sana mereka akan membahas tentang pekerjaan pertama mereka sebagai penyihir tanpa dibayar. Sebelum masuk ke topik itu, Allen menyempatkan bertanya tentang apakah sosok yang mengendalikan tubuhnya. Singkatnya, Rhea berkata bahwa itu adalah inti roh. Rhea jelaskan inti roh adalah masa kekuatan yang berada di dalam jiwa setiap orang. Setiap orang memiliki satu inti, dan inti itu dapat bermanifestasi sebagai berbagai entitas supernatural. Bahkan pakaian jiwa adalah perwujudan dari sepotong inti roh. Jadi Rhea tidak ragu jika inti roh Allen telah mengendalikannya. Allen di sini mempertanyakan tentang apakah setiap orang akan begitu jika dikuasai inti roh. Rhea mengangguk sebagai jawaban, tapi Rhea katakan tidak banyak yang memiliki rasa percaya diri yang cukup kuat untuk mencapai hal itu. Jadi, Rhea berasumsi bahwa rasa percaya diri Allen istimewa. Bisa dibilang inti roh Allen itu punya pikirannya sendiri. Meski begitu, Rhea menyarankan agar Allen tidak perlu mengkhawatirkan itu saat ini. Rhea yakin setelah mengendalikan tubuh Allen begitu lama, bahkan inti roh sekuat milik Allen pasti harus mengeluarkan banyak energi untuk mempertahankannya. Nah, setelah selesai menjelaskannya, Rhea kembali masuk ke topik tentang pekerjaan mereka sebagai penyihir sukarela sebagai hukuman selama sebulan mereka. Pertama, Rhea meminta mereka pergi ke cabang persekutuan pedang penyihir Aures. Pemimpin di sana adalah kenalan lamanya. Jadi Rhea meminta Rose agar menunjukkan jalan untuk mereka. Untuk sesaat Allen merenungkan kenapa Rhea meminta Rose sebelum Rose mengeluarkan rencana identifikasi bilah penyihir. Lebih tepatnya, Rose pernah bekerja di guild sebelumnya. Jadi Rhea mengatakan kepada mereka bahwa Rose adalah senior mereka di bidang ini. Jadi jika mereka punya masalah, maka mintalah bantuan sama Rose. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menuju ke persekutuan pedang penyihir Aures. Setelah mereka semua pergi dari ruangan Rhea, dia memanggil 18 dan memintanya menjadi pengawal Allen. Ketua elit yang tidak senang dengan keberadaan Allen membayar pembunuh untuk mengejarnya. Rhea meminta 18 menyingkirkan orang yang terlihat mencurigakan jika mencoba mendekatinya. Rhea juga mengizinkan 18 memakai pakaian jiwanya saat terdesak, walau tahu pakaian jiwanya sedikit berbahaya. 18 juga diberi izin membawa dokumen untuk dikerjakan selama di sana. Namun, 18 tidak diizinkan untuk mengintip Lia dan Rose. Jadi 18 harus bergelut dengan 3 tugas yang berat. Melindungi Allen, mengerjakan pekerjaan Rhea di mejanya, dan menekan dorongan hatinya. Nah, di sisi lain, Lia dan Allen mengikuti Rose ke persekutuan pedang penyihir Aures. Hingga mereka sampai di depan bangunan itu dalam 10 menit. Lia dan Allen terkejut ketika mengetahui bangunan serikat penyihir ternyata sudah tua dan kumuh.
Sementara Ross menyuruh mereka masuk tanpa terganggu sedikit pun. Ketika mereka masuk, bau alkohol yang pekat langsung menusuk hidung mereka. Bagian dalamnya tampak seperti bar dengan banyak orang meski masih siang. Salah satu penyihir yang bernama Dredd yang terlihat sedang mabuk menghampiri mereka. Dredd menggoda Lia dan Ross, tetapi Allen segera menghentikannya dengan sopan. Sehingga Dredd mengayunkan botol alkohol di tangannya ke kepala Allen. Dredd memegang perutnya dan tertawa mengejek. Atas tindakannya itu, Lia dan Ross mengambil langkah untuk menyerang, tetapi Allen segera mencegahnya. Allen takut ini akan menambah masalah Rhea. Dengan begitu, mereka melewati Dredd dan menuju meja resepsionis. Penyihir lainnya memperhatikan itu mulai mengejek Dredd dan memprovokasinya. Saat teman-temannya mengejeknya, wajah Dredd memerah dan gemetar. Dredd mencabut pedangnya dan mengarahkan ujungnya ke arah Allen. Tidak bisa mengabaikan ini, Allen menatap langsung ke matanya dan berbicara dengan nada mengancam. Wajah Dredd segera memucat dan dia mundur 2 langkah. Bahkan dia pikir tidak pernah melihat Allen bersikap begitu mengancam. Ross juga di sini pikir kebenciannya begitu besar. Nah, beberapa detik kemudian, Dredd minta maaf, memohon ampunan, dan membungkuk dalam-dalam. Setelah Allen memaafkannya, Dredd buru-buru meninggalkan serikat penyihir. Kemudian, Lia memanggil nama Allen. Suaranya agak serak dan ada ketakutan di matanya. Allen segera menanyakan apakah dia baik-baik saja. Lia menjawab kalau dia baik-baik saja, hanya saja itu membuatnya sedikit terkejut. Allen kemudian menyarankan agar jangan ragu memberitahunya jika tidak enakan badan. Sebagai tanggapan, Lia mengangguk dan berterima kasih. Dalam pikirannya, Lia bersyukur Allen telah kembali ke dirinya yang baik dan normal. Saat melangkah lebih jauh ke dalam serikat penyihir yang kini sunyi senyap, mereka menemukan area yang diberi label resepsi dengan huruf besar dan ragu-ragu saat mereka melihat seorang pria bertampang agak menakutkan duduk di belakang meja. Mereka mengumpulkan tekad yang diperlukan dan berdiri di hadapannya. Pria itu adalah Bones Dalton, kepala cabang dari Serikat Pedang Penyihir Aures. Setelah mengetahui mereka adalah murid Rhea yang telah diberitahunya akan datang ke serikatnya, Bones mulai memperkenalkan dirinya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Mereka bertiga memperkenalkan diri. Setelah perkenalan mereka selesai, Bones mulai memberikan surat pendaftaran ke Lia dan Allen saja, sementara Ross sudah memilikinya sebelumnya. Setelah memeriksa formulir mereka, Bones pergi untuk membuatkan rencana mereka dan menyuruh mereka untuk menunggu. Ketika Bones pergi, Allen dan lainnya membicarakan tentang Bones. Menurut mereka, Bones tidak semenakutkan seperti penampilannya. Ternyata Bones punya sisi yang lembut, jadi mereka tidak boleh menilai orang dari penampilannya mulai sekarang. Saat mereka menunggu, Bones membuat rencana mereka. Perkelahian lainnya terjadi. 2 orang pria yang mungkin berada di kelompok yang sama tampak hampir berkelahi. Para penyihir di sekitarnya mulai berteriak sambil mendesak kedua penyihir itu. Mereka mengira keributan akan menjadi hiburan yang menyenangkan saat minum. Nah, ketika Bones kembali dengan membawa lencana di tangannya, Lia buru-buru memberitahu Bones tentang keributan itu. Bones yang kesal langsung berjalan ke arah mereka dan menegur mereka. Nah, ketika kedua pria yang bertengkar itu mendengar suara Bones,
mereka langsung berhenti dan ketakutan. Sebelum mengingatkan mereka tentang aturan kuil, Bones melayangkan pukulan tepat ke wajah salah satu dari mereka. Lia dan Rose keduanya tersentak mundur saat melihat pukulan itu. Kemudian, Bones memukul wajah orang kedua tanpa ampun. Lalu, Bones memperingati para penyihir lainnya untuk menikmati minuman mereka secukupnya dan tidak bertingkah seperti orang mabuk. Sebagai tanggapan, semua penyihir hanya bisa diam dan mengangguk. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bones kembali ke kelompok Allen dan memberikannya lencana mereka. Sebelum Bones memberikan pekerjaan pada mereka, Bones menanyakan kenapa mereka mengajukan diri. Dengan begitu, Allen memberikan ringkasan kejadian yang membawa mereka ke sini. Setelah mendengar cerita Allen, Bones menyarankan mereka mengambil pekerjaan pembasmian monster. Dia menaruh 3 lembar permintaan di meja, yaitu pemburuan goblin, ogre, dan chimera. Ini adalah permintaan yang dia rekomendasikan untuk mereka lakukan. Di sini, Allen sempat ragu karena Rhea merekomendasikan pemusnahan binatang buas pada mereka. Dengan penuh meyakinkan, Bones menyuruh mereka mengabaikan Rhea dan mengatakan kalau Rhea itu tidak bisa mengingat perbedaan antara binatang buas dan monster. Bahkan beberapa kali pun dia mengatakan padanya. Lia dan Rose mulai bicara. Lia mempertanyakan pada Allen apa yang harus mereka lakukan. Lia kasih tahu bahwa dia pernah memburu goblin di Vestaria. Sementara Rose, menurutnya meski Chimera sangat kuat, mereka bisa mengalahkannya jika bertiga. Intinya, Lia dan Rose memberi Allen hak untuk memilih. Setelah Allen mempertimbangkannya, dia memutuskan mengambil pekerjaan itu. Setelah keluar dari serikat pedang penyihir, mereka memeriksa 3 lembar pekerjaan. Intinya, mereka memutuskan untuk menyelesaikan misi yang lebih mudah terlebih dahulu, yaitu misi pemburuan 7 goblin. Mereka telah diberitahu oleh Bones untuk bisa menemukan semua monster itu di hutan Zol. Dengan begitu, mereka menuju hutan Zol selatan Aures. Mereka tiba di hutan Zol setelah sekitar 1 jam berlari dan langsung mulai mencari goblin. Mereka bergerak setenang mungkin sambil melacak target. Butuh waktu sekitar 2 menit untuk menemukan mereka. Goblin-goblin itu memiliki tinggi sekitar 90 cm. Setelah mereka memberi lampu hijau, Allen menggunakan pedangnya untuk mengguncang semak-semak di dekat situ. Semua goblin bereaksi terhadap suara gemerisik itu sekaligus dan melihat ke arah mereka. Para goblin berteriak dengan suara serak sebelum ketujuh goblin itu menyerbu mereka secara bersamaan. Lia dan Rose mengambil posisi masing-masing, sementara Allen mempersiapkan serangan jarak jauh untuk menahan pergerakan musuh. Allen menggunakan teknik pertama, yaitu bayangan terbang. Itu adalah bayangan terbang pertama yang Allen gunakan dalam beberapa hari. Dan entah bagaimana, ia menjadi 3 kali lebih kuat dan lebih cepat dari biasanya. Sehingga gerakan Allen mengiris ketujuh goblin menjadi 2 bagian, mengakhiri pertarungan. Lia dan Rose yang melihat itu hanya bisa ternganga menatap Allen dengan bingung. Allen di sini dengan canggung minta maaf telah menghabisi mereka semua. Tetapi Lia dan Rose menyuruhnya untuk melupakan itu dan mendesak Allen menjawab pertanyaan mereka tentang gerakan apa yang Allen gunakan barusan. Allen menjawab bahwa itu hanyalah gerakan bayangan terbang yang sama. Allen di sini juga bingung apa yang baru saja terjadi. Lia kemudian mengusulkan pindah dari sini untuk mencari monster lain. Rose di sini menyuruh mereka menunggu sebentar.
Rose dengan cepat mengumpulkan tanduk dari masing-masing ketujuh goblin. Allen mempertanyakan buat apa Rose melakukan itu. Rose jelaskan bahwa ini adalah bukti menyelesaikan misi mereka. Tanpa ini mereka tidak dapat menyelesaikannya. Setelah mendengar penjelasan Rose, Allen berkata dia mengerti. Allen senang Rose ada di dekatnya. Pengetahuannya sebagai mantan penyihir akan sangat berharga. Dengan itu, mereka segera meninggalkan area itu dan mulai mendiskusikan target mereka berikutnya. Mereka memutuskan akan memburu monster ogre sekarang. Mereka harus bisa membunuh 3 monster ogre. Mereka memutuskan untuk mencarinya di daerah perairan karena menurut mereka monster ogre kurang cerdas dan tidak mampu mengingat medan. Mereka menuju ke arah barat dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah sungai kecil. Mereka bergerak hati-hati ke hulu sampai mereka menemukan 3 ogre. Mereka itu tingginya sekitar 3 meter dan masing-masing memegang tongkat besar di tangan kanan mereka. Terintimidasi oleh sosok mereka yang sangat besar, Allen, Lia, dan Rose membicarakan rencana mereka dengan berbisik. Begitu mereka siap, Allen melemparkan kerikil di dekat situ ke salah satu raksasa itu. Segera Allen dan yang lainnya masing-masing mengambil formasi pertempuran mereka. Raksasa-raksasa itu menyerang mereka bersamaan. Meskipun ukurannya besar, mereka sangat lincah. Allen bertahan di posisi tengah dan menunggu raksasa itu mendekat. Ketika tongkat raksasa itu bertabrakan dengan pedangnya, dia dengan mudah mengalahkan kekuatannya dan melemparkan raksasa itu mundur. Sehingga si raksasa itu memukul bagian belakang kepalanya dengan keras dan pingsan. Hal itu membuat Allen menatapnya dengan bingung. Di pertarungan Lia dengan raksasa yang dihadapinya berakhir seri. Lalu ia menggunakan pakaian jiwa untuk membakarnya menjadi abu. Sementara itu, Rose menggunakan ilmu pedangnya yang elegan untuk membunuh raksasa itu tanpa masalah. Dengan begitu, Allen mendekati mereka setelah mereka berhasil mengalahkan target mereka. Selanjutnya, mereka menuju lokasi pemburuan terakhir mereka, yaitu Chimera. Tidak seperti 2 tugas pertama, lokasi pasti serangnya tertera pada dokumen permintaan. Mereka berjalan menuju tempat ini dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian monster atau binatang buas yang mengganggu. Kemudian setelah menyeberangi sungai, melewati kolam kecil, dan berjalan di sepanjang jalan setapak binatang, mereka akhirnya menemukannya. Chimera itu berdiri tepat di tengah-tengah dataran tinggi yang sedikit lebih tinggi. Chimera merupakan gabungan dari 3 hewan berbeda. Singa di depan, kambing di belakang dengan kepala, dan ular sebagai pengganti ekor. Saat ini, Chimera itu berbaring dengan nyaman pada perutnya di atas hamparan dahan dan rumput. Melihat Chimera tidur tenang, Lia mengira monster itu terlalu yakin tidak akan ada yang menyerang. Namun, Rose membantah hal itu dengan mengatakan kalau ekor ular terus membuka mata untuk melihat sekeliling. Rose peringatkan bahwa Chimera lebih kuat dari 2 monster terakhir. Jadi Rose ingatkan agar mereka berhati-hati. Allen mempertanyakan apakah Rose pernah melawan salah satu dari mereka. Rose mengatakan iya sebagai tanggapan. Rose bilang kalau itu sudah 3 tahun yang lalu. Bagi Rose, hal yang membuatnya sulit adalah ketiga bagian dari Chimera memiliki kemauan mereka sendiri. Rose peringatkan bahwa masalah terbesarnya adalah kulitnya yang seperti baja. Jadi mereka harus benar-benar dekat dengannya untuk bisa menembusnya. Setelah diskusi panjang, mereka menyusun sebuah rencana.
Pertama, Lia dan Allen dengan kemampuan mereka untuk melancarkan serangan kuat dalam pertarungan jarak dekat akan menahan singa dan kepala kambing yang ulet. Kemudian, Ross akan memanfaatkan pengambilan keputusannya yang cepat untuk menundukkan ekor ular. Setelah itu, mereka akhirnya akan menggunakan keunggulan 3 lawan 2 mereka untuk menjatuhkan lawannya perlahan tapi pasti. Ketika mereka semua siap, Lia kemudian dengan tenang mulai menghitung mundur. Dan ketika sudah mencapai angka 0, mereka segera berlari maju. Sebelum Allen menyadarinya, Allen sudah berada tepat di depan Chimera itu. Tubuhnya terbuka sepenuhnya untuk diserang. Sementara Lia dan Ross berada jauh di belakangnya. Ular itu mendesis mengancam Allen sementara singa dan kambing tersentak bangun. Namun, Allen segera melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik ke-8, yaitu gagak berbentang 8. 8 tebasan tajam menghantam Chimera itu seketika. Berbeda dari gagak berbentang 8 miliknya yang biasa, setiap tebasan sangat tajam mencabik-cabik Chimera dengan mudah. Lia dan Ross membeku di depan Chimera yang mati dengan pedang masih di tangan. Pada akhirnya, Allen secara tidak sengaja menyelesaikan 3 pekerjaan pertama mereka hampir seluruhnya sendirian. Lia dan Ross memburu Allen setelah dia mengalahkan Chimera dengan 8 serangan. Lia mempertanyakan apa yang Allen lakukan dan dari mana kekuatan konyol itu. Dan kecepatan gila itu, seru Ross. Sebagai tanggapan, Allen menjawab kalau dia juga sama terkejutnya seperti mereka. Setelah menyelesaikan 3 misi, mereka kembali ke serikat untuk melapor. Di sini, Bones sangat senang mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan pertama mereka. Bones berkata kalau pekerjaan itu hanya sebagai pemanasan dan setelahnya Bones akan memberikan mereka misi-misi yang sulit. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam.